Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Robotik ID. Kita akan melanjutkan belajar Python garis dasar bagian perulangan menggunakan while dan for. Bagian pertama while. While ini akan mengeksekusi perintah selama kondisinya benar. Untuk flowchartnya seperti ini. Jadi dia akan mengecek apakah kondisinya benar. Jika kondisinya benar, maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalamnya. Jika perintahnya sudah selesai, dia akan mengecek lagi apakah nilainya masih benar. Jika memang masih benar, dia akan melakukan perintah tersebut lagi. Dan jika salah, jika sudah tidak benar kondisinya, maka dia akan stop untuk melakukan perintah yang ada di dalamnya. Oke, kita coba tuliskan. Semisal A sama dengan 10. Kemudian kita akan punya while dengan kondisi di bawah 20. Selama A di bawah 20, maka dia akan menampilkan tulisan A. Kita akan coba jalankan. Nah, dia akan infinite, tidak akan terbatas karena kondisinya selalu benar, yaitu A di bawah 20. Maka dia akan terus-menerus menampilkan di sini dan tidak ada kondisi untuk keluar dari perintah ini. Kita coba stop. Kemudian gimana caranya untuk keluar dari loop ini? Kita coba incrementkan nilai si A nya biar tambah naik. Kita coba lihat juga nilai A nya. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi dimulai dari 10. Yang pertama tuh A nya 10, kemudian karena masih benar A di bawah 20, maka dia akan mengambilkan tulisan ini A dan nilai A nya A ditambah 1, 11, kemudian sampai 19. Ketika sudah di angka 20, kan tambah 1, pas 19 ini ditambah 1 kan 20. Kemudian dia ngecek apakah A masih di bawah 20. Ternyata sudah tidak benar, soalnya A sudah 20 tidak di bawah 20. Maka dia keluar dari kondisi ini. Di dalam loop umumnya ada fungsi untuk keluar dari loop itu sendiri. Namanya break. Kita gunakan di sini menggunakan if A sama dengan 15, maka dia akan keluar dari loop. Kita coba jalankan. Nah, di sini dia akan stop ketika nilai A nya sudah sama dengan 15. Tidak sampai harus 19 seperti di kondisi awal. Ada juga yang namanya fungsi continue. Fungsi continue ini untuk skip perintah di bawah tulisan continue. Semisal ini. Coba kita ganti ini menjadi continue. Nah, sifat continue kan tadi mengabaikan perintah di bawahnya. Jadi ketika A nya sama dengan 15, dia akan menyekip atau mengabaikan perintah yang di bawahnya, yaitu ini. Jadi nilainya itu akan stuck di angka 15. Kita keluar, coba gimana caranya.
supaya enggak stuck. Oke, kita tukar aja seperti ini. Jadi kita untuk menambahnya di atas, kemudian untuk mengambilkannya di bawahnya, supaya yang di skip cuma yang mengambilkan. Oke, ketika ini kan 11, 12, 13 dan seterusnya. Ketika 15 dia hilang. Ketika 15 di sini kan masuk ke kondisi ini. Jadi dia continue. Ini ke skip atau diabaikan. Jadi kita akan menampilkan tulisan A dan 15 di sini. Kemudian ada satu fungsi lagi yaitu else. Seperti if, dia juga punya else. Oke, ini else. Jadi kan tadi kan while ini kan menjalankan selama dia masih dalam kondisi atau kondisinya itu true. Jadi selama A-nya di bawah 20, maka dia akan menjalankan perintah di dalamnya. Tapi jika sudah tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan menjalankan perintah else-nya, yaitu sudah tidak lebih kecil dari 20. Kenapa kok ini masih sampai 20? Karena untuk mengambilkannya kan tadi misal di sini 19 kan masih di bawah 20. Kemudian 19 ini ditambah 1. 19 ini ditambah 1. Jadi 20. Maka di sini dijalankan A20. Ketika dicek lagi 20 apakah lebih kecil dari 20? Tidak. Maka di sini dia akan stop. Sudah tidak menjalankan yang ini, maka dia akan menjalankan yang else-nya, yaitu ini. Seperti itu. Bagian pertama untuk penggunaan while selesai. Bagian kedua yaitu perulangan menggunakan for. Untuk penggunaan for ini salah satu fungsi looping juga. Untuk kegunaannya yang pertama yaitu untuk mengeja isi dari list atau array. Kita coba jalankan aja. For i misal atau elemen in my list, kita akan mengambilkan elemennya. Oke, kita coba isi nama list my listnya. My listnya coba 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba jalankan. Maka dia akan mengambilkan semua nilainya, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian tidak hanya untuk array, tapi juga untuk string. Misal kita eja menjadi my str. Kita coba jalankan. Ya, di sini dia menjalankan dari huruf R, O, B, O, T, I, K, spasi I, D. Dia akan terus mengulang sampai apa yang ada di dalam MyStr itu atau MyList ini sudah habis. Jadi dia akan melooping sampai huruf G dan angka 5 ini. Tapi kita bisa juga menyetop. Fungsinya kita gunakan fungsi break. Tidak jauh beda dengan while, karena memang di dalam loop ada fungsi untuk berhenti dari loopnya, yaitu break. Kita coba gunakan. Misal elemen, misal kita menemukan huruf O,
jika kita menemukan huruf O, kita akan berhenti. Kita jalankan R. Lah, O kan harus huruf kedua, dia berhenti, maka dia akan menjalankan huruf R nya aja. Kita coba yang lebih ke tengah, T. Dia sudah sampai robo, T nya di huruf T dia dihentikan. Misal kita hanya akan mengabaikan salah satu huruf atau salah satu elemen aja, kita gunakan fungsi continue. Masih sama dengan yang while. Untuk continue ini akan mengabaikan perintah yang ada di bawahnya. Misal kita ganti continue, maka dia akan menghilangkan huruf T nya karena T nya di skip atau diabaikan. Pada penggunaan for ini, selain untuk mengeja apa yang ada di dalam list atau string atau array, dia juga digunakan untuk mengulang perintah sampai berapa kali menggunakan fungsi range. Misal index in menggunakan fungsi range sampai berapa kali, misal 10, berarti dia akan berhenti sebelum angka 10 karena dia dimulai dari 0. Jadi di range ini sebenarnya kan ada beberapa parameternya, yaitu kalau hanya satu, dia akan mengambil 0 sampai 10. Kita coba tambahkan satu lagi di sini. Misal kita mulai dari 5. Dia akan mulai dari 5 dan berhenti 10 sebelum 10. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebelum 10 dia akan berhenti. Atau kita akan coba tambahkan step-stepnya. Jadi tidak menambah 1, tapi mencoba menambah 2. Jadi tiknya itu enggak 5, 6, 7, tapi 5, 7, 9. Soalnya tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Seperti itu. Atau mungkin kita ganti menjadi setengah. Tidak bisa, ternyata di sini hanya integer. Jadi parameternya ada stop. Kalau hanya satu, bagi itu angka stopnya. Sebelum angka itu maka dia akan stop. Kemudian ada di bawahnya itu start angka berapa, misal 5, kemudian stopnya angka berapa, 10. Stepnya itu berapa, tapi harus integer, nggak bisa float. Disuruh tulisannya step tipe datanya integer, jadi tidak boleh setengah. Seperti itu. Masih sama seperti while, for ini juga mempunyai else. Jadi selama range ini dia akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya. Tapi jika sudah tidak masuk range, maka dia akan menjalankan perintah ini. Sudah. Nah, di sini ketika 9 dia selesai. Jadi selama nilainya benar, kondisi ini benar, maka dia akan menjalankan perintah yang ini, print IDX. Kalau dia salah, sudah tidak memenuhi fungsi ini, jadi dia sudah tidak lebih kecil dari 10, maka dia akan menjalankan perintah ini, yaitu mengambilkan tulisan sudah habis. Range ini tidak hanya maju ke depan atau incrementnya atau penambahannya tidak hanya plus, dia juga bisa minus. Kita coba. Semisal startnya kita dari atas ya, karena kita akan nilainya akan turun. Semisal mulai dari angka 10, dia akan berhenti sebelum angka 1. Kita stepnya 2 aja, jadi di sini 2, stepnya berkurang. Kita coba jalankan. Nah, di
dia dimulai dari 10, kemudian 8, 6, 4, 2. Sebelum angka 1 dia akan selesai, maka dia akan mengambilkan tulisan ini sudah habis. Ada tambahan untuk penggunaan di list. Di list kan ketika menjalankan ini, semisal ya, mengeja elemen di list, dia kan hanya mengambilkan nilainya aja. Maaf, dia akan mengambilkan elemennya aja, nilainya aja, jadi 1 sampai 5. Tapi dia tidak memberikan indeksnya, sedangkan kita mungkin butuh indeks berapa. Nah, kita bisa gunakan fungsi enumerate. Tulis saja enumerate, in enumerate. Nah, iterable-nya ini kita masukkan nilai listnya, my list. Kemudian di sini nilainya yang diberikan itu lebih dari 1, yaitu indeks dan elemennya. Indeks dan elemen, kita coba print, kita tampilkan nilai indeks dan nilai elemennya. Nah, di sini ada indeks 0, itu angka pertama, itu nilai yang pertama, yaitu 1, dan seterusnya. Ini indeks 1, indeks 0 dimulainya dari 0, indeks 01 sampai 01, 2 dan seterusnya. Kemudian untuk nilainya kan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Penggunaan for sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dari kami Robotik Indonesia, terima kasih.